Adapun materi yang akan bawakan pada hari ini yaitu Name service dalam sebuah sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan dynamic context, yakni kumpulan binding nama dengan objek aplikasi untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan name resource untuk pemanggilan alamat lokasi tersebut dan root. Bagaimana mencapai lokasi tersebut? Kemudian name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah root yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer layanan remote object, berkas pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi yaitu URL untuk mengakses suatu halaman web, dan alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Ada name resolution. Name ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. Kemudian fitting itu adalah asosiasi antara nama dan objek. Biasanya nama diikat atau dibond ke atribut dari suatu proyek. Address atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Kemudian ada atribut nilai atau suatu objek properti. Ini adalah URL dan gambar-gambar lainnya. Next, kemudian ada identifikasi seorang pemakai mengirimkan objek layanan A ke objek layanan B, memungkinkan terjadinya sharing lebih dari satu pemakai, namun mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Tujuan yang selanjutnya itu memungkinkan location independent, yaitu perubahan lokasi tidak mempunyai perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Kemudian memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, merupakan nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi jika seseorang mengetahui dari nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Nah, jenis dari name service itu yaitu ada username dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of karakter. Contohnya W1 untuk pencetak seperti pada slide di atas. Kemudian ada system name yaitu terdiri dari string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia, bagi konspek dari username sehingga dapat dibandingkan dengan efisien. Kemudian ada bentuknya yaitu primitive file name atau unique identifiers atau UIDs, tanpa struktur internal, hanya string of bits. Yang kedua digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Ketiga tidak membawa informasi lain atau pure name, sangat berguna dan banyak digunakan. Location dan aplikasi independen sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Seragam fixed size compact bisa disimpan di pas dan jika cukup besar menjadi sulit untuk ditebak. Next. Partitioned names atau PM, komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarki.
webnya telaga.ui.acid/cs. Ya seterusnya nama ring PPT yang kedua membawa informasi atau impure names. Kemudian biasanya tidak secara unik mengidentifikasi objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Descriptive name atau DN, daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi objek secara unik dan membawa informasi ke impure names. DN adalah subset dari PN. Sasaran fasilitas penamaan. Satu, efisien karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Kemudian terdistribusi, renungkan jika UED dibandingkan dengan oleh centralis generator. Ketiga, tampak seperti global space, tidak bergantung konektivitas topologi dan lokasi objek. Kemudian ada pemetaan banding banyak, satu jadi antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Kemudian yang kelima yaitu mendukung dynamic relocation of object. Jika objek proses potensial untuk mobile atau berpindah, jadi diperlukan dynamic antara nama dan alamat, juga antara alamat dan objek. Kemudian yang keenam, memungkinkan lokal aliases sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Itu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan phoneme.